Karena selingkuh, Andi kehilangan istri dan anak-anaknya. Karena nafsu sesaat, ia justru mendapat penyakit menjijikan yang membuat hidupnya hancur. Andi Pratama adalah seorang pria mapan yang bekerja sebagai pegawai kantoran di sebuah perusahaan swasta ternama. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, berwibawa, dan bertanggung jawab. Di mata rekan-rekannya, Andi adalah pribadi yang tenang, disiplin, dan mampu menjadi teladan. Di rumah, ia berusaha menyeimbangkan kesibukan pekerjaannya dengan perannya sebagai kepala keluarga. Meski lelah sepulang kerja, Andi selalu berusaha meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama anak-anak dan istrinya, menunjukkan kasih sayang dengan cara sederhana namun penuh makna. Istrinya, Siti Maryam, adalah sosok perempuan yang setia, sabar, dan memiliki keimanan yang kuat. Ia sepenuhnya mengabdikan diri untuk keluarga, mengurus rumah tangga dengan telaten, serta memberikan perhatian pada setiap detail kecil demi kenyamanan suami dan anak-anaknya. Siti dikenal oleh para tetangga sebagai ibu rumah tangga yang ramah, rendah hati, dan selalu siap membantu. Ia juga aktif mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anaknya, membimbing mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Buah hati mereka, Raffi yang berusia 12 tahun, adalah anak laki-laki yang cerdas, tekun belajar, dan memiliki rasa tanggung jawab sejak dini. Ia sering membantu ibunya menjaga adiknya dan berusaha menjadi contoh yang baik. Adiknya, Nadia, 8 tahun, adalah gadis kecil yang periang, penuh semangat, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Keceriaan Nadia sering menjadi penghibur di rumah, membuat suasana semakin hangat dan penuh tawa. Sekilas, keluarga kecil ini tampak begitu harmonis. Mereka saling menyayangi, saling mendukung, dan membangun suasana rumah yang penuh kehangatan. Tak heran, tetangga dan orang-orang di lingkungan sekitar menghormati mereka, bahkan menjadikan keluarga Andi Pratama sebagai panutan dalam hal keharmonisan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Beberapa bulan terakhir, kebiasaan Andi mulai berubah. Jika biasanya ia pulang tepat waktu untuk makan malam bersama keluarga, kini ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Siti, yang semula berusaha sabar dan percaya, mulai merasa ada yang ganjil. Ia kerap mendapati aroma parfum asing menempel pada kemeja suaminya, sebuah wangi feminin yang tak pernah ia kenakan. Malam itu, sekitar pukul 11, suara pintu depan berderit pelan. Andi masuk rumah dengan wajah lelah, atau setidaknya berusaha tampak demikian. Ia meletakkan tas kerja sembarangan di sofa, lalu langsung menyalakan televisi. Siti yang menunggunya sejak lama hanya duduk terdiam di ruang makan. Makanan yang ia siapkan sudah dingin. Tatapannya penuh tanda tanya. "Mas, lembur lagi?" tanya Siti dengan suara lembut, meski hatinya bergemuruh. Andi menjawab singkat tanpa menoleh. "Iya, banyak kerjaan. Klien rewel." Siti menghela napas. Ia berdiri, mengambil kemeja yang baru saja dilepas suaminya. Aroma parfum itu lagi, tajam, manis, dan jelas bukan miliknya. "Mas, parfum siapa ini? Kok tiap pulang lembur, selalu ada bau kayak gini di baju?" Andi mengerutkan kening, tetap cuek sambil mengutak-atik remote TV. "Ah, mungkin dari kantor. Tahu sendiri kan, sekretaris suka semprot parfum di ruangan. Kebawa aja di baju." Siti terdiam, matanya menatap tajam. Ia ingin percaya, tapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Beberapa kali ia memergoki Andi tersenyum sendiri saat memegang ponsel, atau terburu-buru keluar ruangan untuk menjawab telepon. Yang tak diketahui Siti, dugaan itu benar adanya. Selama berbulan-bulan, Andi menjalin hubungan gelap dengan Lina, sekretaris muda di kantornya. Lina selalu tampil menawan dengan pakaian rapi dan senyum menggoda. Di kantor, Andi merasa diperhatikan dan dimanjakan dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Perhatian Lina membuatnya terlena. Suatu sore, ketika jam kantor hampir usai, Lina mendekati meja Andi dengan suara manja. "Mas, nanti malam makan bareng, ya? Aku tahu tempat baru yang romantis." Andi tersenyum kecil, meski mencoba terlihat dingin. "Jangan sering-sering, Lin. Bahaya kalau ada yang lihat." Lina tertawa pelan. "Tenang aja, Mas. Aku tahu cara jaga rahasia. Lagian, aku cuma pengin Mas bahagia."
Andi terdiam sejenak. Ada rasa bersalah yang menghantui, tapi egonya lebih besar. Ia tetap menikmati kebersamaan itu, meski sadar keluarganya menunggu di rumah. Di sisi lain, Siti makin sering termenung. Setiap kali menata meja makan, ia merasa ada yang hilang dari rumah mereka. Perhatian, kebersamaan, dan kehangatan yang dulu selalu ada. Rumah itu tampak sunyi malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30 malam, namun Siti Maryam belum juga terlelap. Di tangannya, ponsel suaminya, Andi Pratama, terbuka tanpa sengaja. Suaminya yang terlalu lelah, atau mungkin terlalu lengah, meninggalkan ponsel di meja makan. Awalnya Siti hanya ingin meletakkan ponsel itu di kamar. Namun sebuah notifikasi pesan muncul, bertuliskan nama, Lina Hati Merah 2. Jantungnya berdetak keras. Tangan gemetar membuka layar, dan seketika itu pula dunianya runtuh. "Mas, aku kangen, gak sabar ketemu lagi malam ini. Jangan lupa pakai parfum yang aku suka," tulis pesan terakhir dari Lina. Siti merasa dadanya sesak. Ia menggulir ke atas, dan semakin dalam hatinya tercabik. Ada foto-foto Lina dengan pose genit, ada balasan mesra dari Andi, "Aku juga kangen, sayang. Kamu bikin aku gak bisa tidur kalau gak lihat senyum kamu." Air mata Siti jatuh. Tangannya bergetar, tapi bukan hanya karena sedih, ada amarah yang menggelegak, seperti api yang baru disiram bensin. Saat itu pintu rumah berderit. Andi masuk, wajahnya santai, masih dengan aroma parfum tajam yang bukan milik istrinya. Ia menutup pintu dan menaruh jasnya sembarangan. "Mas," suara Siti pecah, parau, tapi tegas. "Ini apa maksudnya?" Ia melempar ponsel ke meja, layar masih menyala dengan percakapan mesra yang terbuka. Andi terkejut, wajahnya memucat sesaat, tapi cepat-cepat ia mengubah ekspresi. "Kamu ngapain buka-buka ponsel aku?" Suaranya meninggi, penuh amarah. Siti bangkit, matanya merah karena tangis. "Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Ini apa? Siapa Lina itu?" Andi menepuk meja keras, suara kayu bergetar memenuhi ruang tamu. "Kamu tuh terlalu curiga. Selalu cari-cari masalah. Itu cuma urusan kantor." "Urusan kantor?" Siti membentak balik. "Kalau urusan kantor, kenapa ada hati merah di namanya? Kenapa ada kata, sayang?" Andi terdiam sesaat, lalu malah tertawa sinis. "Dasar, kamu itu ya, selalu melebih-lebihkan. Gak bisa lihat aku tenang sedikit. Selalu ribut, selalu curiga. Pantas aja aku." Ia berhenti sejenak, menahan kata-kata, tapi tatapan Siti makin tajam. "Pantas apa, Mas?" Andi membuang pandangan. "Pantas aja aku nyari ketenangan di luar." Kata-kata itu meledak seperti bom. Siti terhuyung, air matanya deras, tapi kemarahan menelan rasa sakitnya. "Jadi benar, kan? Kamu selingkuh sama perempuan itu." Andi berusaha meninggalkan ruangan, namun Siti menghadangnya. "Jawab aku, Mas, kamu selingkuh?" "Sudahlah, jangan ribut malam-malam begini. Anak-anak tidur, kamu bikin malu aja." "Tapi kamu yang bikin malu keluarga ini," teriak Siti. "Kamu tega. Kamu hianati aku, hianati anak-anakmu sendiri." Suasana semakin panas, suara mereka bergema ke seluruh rumah. Raffi dan Nadia yang tertidur di kamar pun mulai terusik. Beberapa hari berlalu, suasana rumah menjadi dingin. Andi bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap pulang larut, tetap membawa aroma asing di bajunya, dan tetap bersikap dingin pada Siti. Namun kebenaran tak bisa lama disembunyikan. Suatu sore, tetangga mereka, Bu Rina, mengetuk pintu rumah. Siti membukakan pintu dengan wajah lelah. "Siti, maaf kalau aku lancang." Suara Bu Rina terdengar ragu. "Tadi siang aku lihat Mas Andi, dia makan di restoran sama seorang perempuan muda. Mereka kelihatan mesra. Pegangan tangan, ketawa-ketawa. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku nggak tega kalau kamu nggak tahu." Wajah Siti pucat. Meski hatinya sudah menduga, mendengar langsung dari orang lain seperti disambar petir. Ia mengucapkan terima kasih pada Bu Rina,
lalu menutup pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, ia menangis sejadi-jadinya. Namun tangis itu perlahan berubah jadi api kemarahan. Cukup sudah, batinnya. Aku nggak akan diam lagi. Pertengkaran hebat. Malam itu, Andi pulang dengan wajah santai, bahkan bersiul kecil. Tapi begitu masuk, ia dikejutkan oleh Siti yang sudah berdiri di ruang tamu, menunggunya. Tatapannya tajam, matanya merah. "Mas, kita harus bicara. Sekarang." Andi mendengus. "Apalagi? Aku capek. Besok aja." "Sekarang," bentak Siti. Suaranya keras, bergetar, tapi penuh keberanian. Andi meletakkan tasnya dengan kasar. "Kenapa sih kamu? Nggak pernah bisa kasih aku tenang." Siti maju selangkah, menatap suaminya tanpa gentar. "Aku sudah dapat bukti, Mas. Bukan cuma dari chat, tapi juga dari orang lain. Kamu makan sama Lina, bermesraan di restoran. Semua orang lihat. Kamu pikir aku nggak tahu?" Andi terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah garang. "Jangan ikut campur orang luar dalam rumah tangga kita. Itu urusan aku." "Urusan kamu?" Siti balas menjerit. "Kamu itu suami. Semua yang kamu lakukan urusan aku, urusan anak-anak. Jangan berani bilang itu cuma urusanmu sendiri." Andi membanting remote TV ke meja, suaranya memecah keheningan. "Sudah. Aku bosan. Kamu tiap hari cuma nyalahin aku, curiga ini itu, ngatur semua. Aku muak." Siti menangis, tapi tetap melawan. "Kalau bosan sama aku, kenapa dulu nikahin aku, Mas? Kenapa bikin aku jadi ibu dari anak-anakmu kalau akhirnya kau buang begitu saja?" Andi menunjuk istrinya dengan telunjuk bergetar. "Karena kamu berubah. Kamu gak kayak dulu lagi. Dulu kamu manis, perhatian. Sekarang, kamu cuma bawel, cerewet, bikin kepala pusing. Aku butuh ketenangan, dan Lina kasih itu semua." Kata-kata itu menghantam Siti seperti pisau. Ia terdiam sesaat, lalu membalas dengan suara serak, tapi penuh amarah. "Jadi semua pengorbananku nggak ada artinya? Aku yang ngurus anak-anak, aku yang jaga rumah, aku yang setia nunggu kamu pulang tiap malam, semua nggak ada harganya dibanding senyum murahan sekretarismu itu." Andi membentak, "Jaga mulutmu, Siti. Aku nggak akan diam lagi, Mas. Kau pikir aku perempuan bodoh yang bisa kau tipu terus? Kau hina aku, kau injak harga diriku. Tapi ingat, aku masih punya harga diri. Aku nggak akan biarkan kau merusak hidupku dan anak-anak." Suara mereka semakin keras, meledak-ledak. Raffi dan Nadia keluar dari kamar, wajah mereka pucat ketakutan. "Mama, Papa, jangan berantem." Suara Raffi lirih, memohon. Namun Andi sudah terbakar emosi. Ia tidak peduli anak-anak melihat. "Kamu mau apa sekarang? Hah? Mau cerai? Silakan. Aku nggak peduli lagi." Siti terisak, lalu berdiri tegak. "Kalau itu yang kamu mau, baik. Tapi ingat, Mas, anak-anak akan tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Semua orang akan tahu siapa Andi Pratama yang sesungguhnya." Andi terdiam, wajahnya memerah menahan amarah. Ruangan itu terasa panas, penuh dengan kata-kata yang menusuk. Malam itu, keharmonisan yang dulu mereka banggakan runtuh dalam sekejap. Hari itu, suasana rumah benar-benar mencekam. Setelah kabar perselingkuhan Andi tersebar lewat bisik-bisik tetangga, Siti merasa semakin ditekan. Ia tidak hanya terluka sebagai istri, tetapi juga dipermalukan di depan lingkungan. Malamnya, saat Andi baru pulang, wajah Siti sudah tegang menunggunya di ruang tamu. Matanya merah karena habis menangis, namun tatapannya dingin seperti baja. "Andi," suaranya bergetar, tapi tegas. "Aku mau dengar dari mulutmu sendiri. Jangan coba-coba bohong lagi. Kamu selingkuh sama Lina, kan?" Andi melempar jasnya ke kursi, tampak kesal. "Ya Tuhan, kamu masih aja bahas ini. Aku capek. Siti, berhenti bikin rumah kayak neraka tiap malam." Siti bangkit dari kursi, matanya menyala. "Neraka? Yang bikin rumah ini jadi neraka itu kamu, Mas?
Kamu bawa perempuan lain ke hidup kita. Kamu hancurin keluarga ini dengan tanganmu sendiri. Andi menghentakkan kaki, nadanya tinggi. Aku cuma butuh ruang. Sid, aku bosan sama kamu. Lina bikin aku merasa hidup lagi, sesuatu yang kamu udah gak bisa kasih. Air mata Siti mengalir, tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada marah yang meluap. Jadi, semua pengorbananku gak ada artinya. Aku yang bertahun-tahun jagain anak-anak, jagain rumah, sabar sama semua keras kepalamu, ternyata kalah sama senyum sekretaris murah itu. Andi membentak, telunjuknya hampir menyentuh wajah istrinya. Jangan hina Lina. Dia lebih ngerti aku daripada kamu yang tiap hari cuma bisa nyalahin dan nangis. Siti menepis tangan Andi dengan kasar. Kamu tega ya? Bela perempuan itu di depan aku, istrimu sendiri? Di depan rumahmu sendiri, di depan anak-anakmu. Suara mereka bergema. Raffi dan Nadia yang mengintip dari balik pintu kamar kembali menangis pelan, takut melihat orang tuanya yang berubah menjadi dua orang asing yang saling menyerang. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Siti melanjutkan dengan suara serak, penuh luka. Aku tahu kalian sering ketemu diam-diam. Aku tahu kamu bohong tiap bilang lembur. Bahkan tetangga lihat kamu peluk dia di restoran. Jadi jangan lagi sembunyi di balik alasan kerja. Andi terdiam sejenak, wajahnya memerah, lalu menendang meja kecil di ruang tamu hingga hampir terbalik. Kalau kamu udah tahu, terus kenapa? Hah? Mau apa kamu sekarang? Siti menggertakkan gigi, menahan perih. Aku mau kamu berhenti mempermalukan aku. Berhenti mempermalukan anak-anakmu. Aku mau kamu pilih, aku atau dia. Andi tertawa sinis, getir, matanya merah penuh amarah. Kamu pikir gampang? Kamu pikir aku bisa pura-pura gak ada apa-apa? Aku udah muak hidup sama kamu. Sid, semua tentang kamu bikin aku jenuh. Siti terdiam sesaat, dadanya sesak, lalu suaranya pecah. Kalau begitu, kenapa kamu gak pergi aja sekalian? Kenapa masih tinggal di rumah ini kalau hatimu udah bukan di sini lagi? Andi mendekat, wajahnya tinggal sejengkal dari wajah istrinya. Mungkin aku memang harus pergi, karena di sini aku gak pernah merasa dihargai. Tangisan Siti pecah semakin keras. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, lalu berteriak lantang, "Kamu pengkhianat, Andi. Kamu bukan lagi suami yang aku kenal. Kamu udah bunuh cinta kita dengan perselingkuhanmu." Andi terdiam sesaat, tapi amarahnya masih menyala. Ia membanting pintu kamar kerja dengan kasar, meninggalkan Siti yang tersungkur menangis di lantai, sementara anak-anak mereka hanya bisa memeluk satu sama lain di balik pintu kamar. Malam itu, semua kepalsuan terbongkar. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan. Yang tersisa hanyalah pertengkaran terbuka, luka yang menganga, dan rumah yang kini terasa asing bagi mereka semua. Pagi itu, rumah yang biasanya dipenuhi aroma sarapan dan tawa anak-anak, berubah menjadi medan perang sunyi. Siti duduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Semalaman ia tidak tidur, matanya bengkak karena tangis. Di kamar, Andi sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper. Gerakannya cepat, kasar, seolah ingin segera lepas dari segala ikatan. Kemeja-kemeja kerja dilipat seadanya, dasi-dasi dilempar begitu saja. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Suara koper yang diseret keluar kamar membuat Raffi dan Nadia berlari. Anak laki-laki itu, meski baru berusia 12 tahun, sudah paham betul apa yang sedang terjadi. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. "Papa, mau kemana?" Suara Raffi lirih, nyaris tercekat. Andi berhenti sejenak, menatap anaknya, tapi tidak menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan langkah ke ruang tamu. "Papa?" Kini Nadia yang berteriak, berlari memeluk kaki ayahnya. Gadis kecil itu menangis histeris. Suaranya memecah udara. "Jangan pergi. Jangan tinggalin kita, Pak. Aku janji gak nakal lagi. Aku janji belajar rajin. Jangan pergi." Air mata Nadia membasahi celana Andi. Tubuh mungilnya bergetar, tangannya menggenggam erat, seakan takut ayahnya lenyap selamanya. Siti bangkit, berdiri di depan pintu, matanya berkilat penuh amarah dan sakit hati. "Kamu tega, Mas? Anak-anakmu menangis.
memohon, tapi kamu tetap memilih perempuan itu. Andi menunduk sesaat, wajahnya terlihat ragu. Namun hanya sebentar. Ia menghela napas, lalu berkata dengan suara dingin, "Aku harus pergi, Sid. Aku nggak bisa lagi di rumah ini. Aku udah nggak bahagia." Raffi maju, wajahnya memerah karena tangis dan marah. "Papa bohong. Papa dulu bilang kita keluarga paling bahagia. Papa janji bakal selalu ada buat aku sama Nadia. Kenapa sekarang Papa lebih pilih orang lain daripada kita?" Suara anak itu pecah, penuh luka. Kata-katanya menghantam jantung Siti. Ia ingin memeluk anaknya, tapi Raffi menepis tangannya dan tetap menatap Andi, seolah memohon jawaban yang berbeda. Andi hanya memejamkan mata. "Raffi, kamu belum ngerti." "Aku ngerti, Pak," bentak Raffi. Air matanya mengalir deras. "Papa selingkuh. Papa hianatin Mama. Papa ninggalin aku sama Nadia. Aku benci Papa." Andi terhuyung. Kata-kata itu seperti panah menancap di dadanya. Namun ia memilih untuk mengeraskan hati. Ia menunduk, melepas pelukan Nadia dengan paksa meski gadis kecil itu menjerit dan meronta. "Papa jangan pergi. Papa, jangan tinggalin aku, Pak." Tangis Nadia makin histeris, suaranya serak karena berteriak. Siti menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Ia berdiri kaku, meski hatinya hancur. "Pergilah, Andi. Kalau memang itu pilihanmu, jangan pernah kembali. Tapi ingat, kamu bukan cuma meninggalkan aku. Kamu meninggalkan anak-anakmu yang butuh ayahnya." Andi mengangkat kopernya. Tatapannya kosong, seperti menolak-menoleh lagi. Dengan langkah berat tapi pasti, ia berjalan keluar. Suara pintu berderit, lalu tertutup keras. Rumah itu hening. Hanya suara tangis Nadia yang meraung, histeris, sambil memanggil-manggil ayahnya yang tak lagi ada. Raffi menendang meja kecil hingga terbalik, berteriak marah, lalu jatuh terduduk sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Siti mendekat, memeluk keduanya erat-erat. Ia sendiri menangis sejadi-jadinya. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. "Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama." Di luar rumah, Andi berjalan menuju mobilnya. Dari dalam, ia masih bisa mendengar tangisan anak-anaknya, teriakan putri kecilnya yang memohon. Tangannya sempat terhenti di gagang pintu mobil, hatinya terguncang. Namun bayangan Lina, dengan senyum manis dan janji manis, menariknya kembali. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu melaju pergi. Di kaca spion, ia sempat melihat jendela rumah terbuka, wajah Raffi dan Nadia menempel di sana, menangis dan melambai, memohon. Namun ia memilih menatap lurus ke depan. Meninggalkan rumah. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan segalanya demi Lina. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumahnya, Andi merasa hidup bersama Lina bagaikan dunia baru yang penuh warna. Mereka tinggal di apartemen mewah, penuh tawa palsu dan pelukan hangat yang semu. Lina selalu tampil wangi, penuh riasan, dan memanjakan Andi dengan gaya hidup yang gemerlap. Namun di balik semua itu, tubuh Andi mulai memberi tanda. Malam-malamnya dihantui rasa nyeri di area vital. Awalnya ia mengira hanya iritasi biasa. Ia menutupi rasa sakit itu dengan alkohol dan parfum, seolah bisa menghapus bau aneh yang perlahan muncul. Hari berganti hari, rasa nyeri itu makin menjadi. Saat buang air, sensasi perih seperti terbakar membuatnya meringis. Luka-luka kecil muncul, berwarna kemerahan, kemudian menghitam. Bau busuk mulai tercium, menusuk hidung, bahkan ketika ia berusaha membersihkan diri berkali-kali. Di kamar, Lina mulai merasa aneh. "Andi, kamu kok baunya aneh banget, sih? Dari tadi aku pusing," katanya sambil menutup hidung dengan tangan. Andi berusaha tersenyum, meski keringat dingin bercucuran. "Ah, mungkin aku kurang bersih aja. Nanti aku mandi lagi." Namun mandi tak menghapus bau itu. Luka yang membusuk mengeluarkan cairan menjijikan, menempel di celana dalamnya. Spray apartemen mewah mereka pun ternoda, meninggalkan bercak kotor dan bau anyir yang menusuk. Lina mulai menjaga jarak. Wajahnya meringis setiap kali Andi mendekat. "Aku nggak kuat, Andi, bau kamu kayak sampah busuk. Apa kamu sakit?" Andi menutup wajahnya dengan tangan,
rasa malu dan panik bercampur jadi satu. Namun rasa sakit yang semakin hebat membuatnya tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Vonis yang menjijikkan. Akhirnya, dengan langkah gontai, Andi mendatangi dokter. Di ruang pemeriksaan, bau busuk tubuhnya membuat perawat menutup masker lebih rapat. Saat celananya diturunkan, dokter menahan napas, wajahnya berubah serius. Andi Pratama, suara dokter berat, penuh keprihatinan, kondisi kamu sangat parah. Luka di area vitalmu sudah terinfeksi berat. Jaringan di sana mulai membusuk. Ini jelas penyakit menular seksual yang tidak ditangani sejak awal. Andi terdiam, tubuhnya bergetar. Kata, membusuk, bergema di kepalanya. Ia nyaris pingsan ketika dokter menambahkan, kalau tidak segera ditangani dengan serius, kita mungkin harus melakukan operasi pengangkatan. Dan meski begitu, kemungkinan kamu kehilangan fungsi vital itu hampir pasti. Andi menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Bau busuk dari lukanya terasa semakin menusuk. Sesampainya di apartemen, Andi berharap Lina bisa menemaninya. Namun begitu ia menceritakan kondisinya, wajah Lina langsung pucat, lalu berubah jijik. Apa? Jerit Lina. Jadi kamu sakit menular? Lin, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu, suara Andi serak, penuh ketakutan. Namun Lina mundur beberapa langkah, menutup hidung dengan syal, wajahnya penuh rasa muak. Kamu menjijikkan, Andi. Aku nggak mau tertular penyakit busukmu. Dari awal aku kira kamu bisa kasih aku kebahagiaan, ternyata bawa malapetaka. Lin, aku mohon. Andi berusaha mendekat, tapi Lina menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Aku muak. Kamu bau busuk, kayak bangkai. Lina buru-buru mengemasi barang-barangnya, memasukkan pakaian ke dalam koper. Bau parfum mahalnya bercampur dengan aroma busuk tubuh Andi, menciptakan suasana kamar yang semakin mual. Dalam hitungan menit, Lina sudah berdiri di depan pintu. Aku nggak mau lihat kamu lagi, Andi. Cari aja perawatan sendiri. Aku nggak mau mati gara-gara kamu. Pintu apartemen ditutup keras, meninggalkan Andi seorang diri. Kebusukan sejati. Malam itu, Andi terduduk di lantai, tubuhnya lemah, napasnya berat. Bau busuk dari luka di tubuhnya memenuhi ruangan, bercampur dengan sisa makanan basi di meja. Apartemen yang dulu terasa glamor kini menjelma penjara menjijikkan. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, wajah kusam, mata sayu, keringat bercampur air mata. Tubuh yang dulu gagah kini tampak seperti bangkai berjalan. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, semua nafsu yang ia ikuti, kini berbalik menjadi kutukan. Andi terisak, tangisnya parau. Namun yang terdengar hanya gema suaranya sendiri, ditemani bau busuk yang makin pekat. Rumah yang ia tinggalkan, istri yang setia, anak-anak yang menangis memohon, semua kini hilang. Yang tersisa hanyalah tubuh membusuk, kesepian, dan penyesalan yang terlambat. Hari-hari setelah Lina pergi berubah menjadi mimpi buruk bagi Andi. Apartemen yang dulu dipenuhi tawa dan suara musik kini, hanya menyisakan keheningan dan bau busuk. Spray kotor, piring-piring berdebu, dan tumpukan pakaian berceceran. Tak ada lagi parfum mahal atau senyum manis yang menutupi luka busuknya. Rasa sakit di tubuhnya semakin parah. Luka di area vital terus mengeluarkan cairan berbau menyengat, membuat setiap langkahnya terasa seperti berjalan dengan bara api di dalam tubuh. Andi tidak berani lagi ke dokter, takut dengan kenyataan yang lebih buruk, jadi ia bertahan dengan obat warung dan kain lap yang diganti seadanya. Namun bau itu tidak bisa ditutupi. Tetangga apartemen mulai mencium aroma anyir yang menyusup ke koridor. Bisik-bisik terdengar setiap kali Andi lewat. Orang-orang menutup hidung, menjauh, bahkan ada yang terang-terangan berkata lirih, "Itu Andi, laki-laki bejat itu. Katanya ditinggal selingkuhannya. Bau busuknya udah kayak bangkai." Andi pura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata menusuk lebih dalam dari luka fisiknya. Ia tahu dirinya bukan hanya sakit secara tubuh, tapi juga sudah mati secara nama baik. Ditinggalkan dunia. Suatu siang, Andi mencoba kembali ke rumah lamanya. Dengan langkah goyah, ia berdiri di depan pagar, berharap bisa sekadar melihat anak-anaknya.
Tapi begitu tetangga melihat, mereka segera berbisik-bisik, ada yang menutup pintu, ada pula yang menatap dengan jijik. Siti muncul di teras, wajahnya kaku. Raffi dan Nadia bersembunyi di balik pintu. "Andi, kenapa kamu kesini?" Suara Siti dingin, tanpa getaran cinta yang dulu pernah ada. Andi menunduk, tubuhnya gemetar. "Sit, aku sakit. Aku butuh kamu, aku butuh anak-anak." Siti menahan air mata, namun suaranya tajam. "Jangan bawa penyakitmu ke sini. Jangan seret anak-anak dalam kebusukanmu. Kamu sudah pilih jalanmu sendiri. Kamu tinggal sama perempuan itu, sekarang hadapi sendiri akibatnya." "Sit, aku mohon." Andi setengah berlutut, tubuhnya hampir roboh. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya kamu." Tapi pintu rumah perlahan tertutup. Di balik jendela, Raffi dan Nadia hanya bisa menatap dengan mata penuh kebencian dan rasa takut. Raffi bahkan berbisik ke ibunya, "Mama, jangan biarin dia masuk. Aku nggak mau ketularan papa." Pintu terkunci rapat. Dan di depan rumah yang dulu ia sebut surga, Andi berdiri sendiri, bau busuk tubuhnya bercampur dengan debu jalanan. Tubuh yang mengkhianati. Hari demi hari berlalu. Andi kembali ke apartemen kosongnya. Tubuhnya semakin ringkih. Luka itu makin melebar, jaringan kulitnya menghitam, bau busuknya seperti bangkai yang dibiarkan di bawah terik matahari. Tidur pun menjadi siksaan. Setiap kali ia berbaring, rasa sakit menusuk, seperti ratusan pisau kecil menembus dagingnya. Ia menggeliat, berteriak, tapi tak ada yang peduli. Di cermin, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Mata cekung, wajah pucat, tubuh kurus. Dari mulutnya, aroma asam bercampur busuk ikut keluar. Andi merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan bangkai hidup yang berjalan. Dikucilkan. Lingkungan semakin menolak keberadaannya. Petugas apartemen meminta Andi keluar, karena keluhan penghuni lain yang tidak tahan dengan bau busuk dari unitnya. "Pak Andi, mohon maaf, banyak yang komplain. Kalau Bapak tidak segera dirawat, kami terpaksa usir Bapak," kata salah satu satpam, menutup hidung dengan sapu tangan. Andi hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia membawa koper kecil berisi pakaian kotor, keluar dari apartemen yang dulu terasa mewah. Kini ia tidak punya tujuan. Tidak ada rumah, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Orang-orang yang dulu kagum pada sosoknya sebagai pria mapan kini hanya menggelengkan kepala. Kasihan, ya, dulu gagah, punya keluarga harmonis. Sekarang, jatuh hina gara-gara perempuan dan nafsunya sendiri. Andi mendengar semua itu. Setiap kata seperti cambuk. Tapi ia tidak bisa lagi membela diri. Bau busuknya sendiri adalah bukti pengkhianatan yang nyata. Malam-malam Andi dihabiskan di bangku taman, di gang sempit, atau di kursi terminal. Rasa sakit tidak pernah reda, malah makin menusuk. Kadang ia mengerang keras, hingga orang-orang mengusirnya. "Pergi sana, jijik." Dalam kesepian, ia sering teringat wajah Siti, dengan tatapan kecewa yang membekas. Ia teringat tangisan Raffi dan Nadia, memohon agar ia tidak pergi dulu. Semua itu kini menghantuinya, membuat luka batin yang lebih parah dari luka fisik. Namun penyesalan datang terlambat. Ia sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah tubuh yang membusuk, dikucilkan, tanpa cinta, tanpa rumah. Andi Pratama, pria yang dulu dihormati, kini menjadi simbol kejatuhan. Hidupnya hancur, cintanya hilang, dan tubuhnya sendiri menjadi penjara menjijikan yang terus menyiksanya tanpa akhir.